Puji Tuhan. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Aba Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan kami ada pagi hari ini dengan satu tujuan Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami sudah memuji meninggikan nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bicara buat setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan. Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu buat kami, sehingga ketika kami ada di tempat ini Tuhan, siapapun kami yang datang, kami tahu firman Tuhan jadi kekuatan buat kami yang lemah. Firman Tuhan jadi kesembuhan buat kami yang sakit. Firman Tuhan jadi sukacita buat setiap kami sedang mengalami duka cita. Dan waktu kami pulang Tuhan, kami membawa sesuatu, kami membawa pribadi-Mu, kami membawa kekuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan, hanya bagi Engkau Tuhan yang layak terima segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita lihat ayat berikutnya, di slide berikutnya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, dalam bahasa Inggris dikatakan when the day of Pentecost had fully come. Artinya, hari Pentakosta itu sudah ada terlebih dahulu atau tidak, saudara? Ketika tiba hari Pentakosta. Jadi Pentakosta sebenarnya itu bukanlah hari raya yang ada hanya di perjanjian baru, saudara. Tapi itu adalah hari raya yang dirayakan oleh orang Israel turun-temurun. Bahkan sampai dengan hari ini, saudara. Pentakosta dalam bahasa Ibrani adalah Shavuot. Katakan Shavuot. Nah, Pentakosta itu adalah bahasa Yunani, saudara. Ya, dalam bahasa Greka itu artinya apa, saudara? Pentakosta. 50, angka penta. Penta itu 5, saudara. Ya, pentagram itu 5 sisi. Pentakosta itu artinya 50. Kenapa 50, saudara? Karena itu dihitung 50 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu. Jadi hari sesudah Sabat itu hari apa, saudara? Hari sesudah Sabat yaitu hari Minggu, kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. 7 minggu sampai pada hari Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari, katakan 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi. Katakan ragi. Ya, kenapa penting ini, saudara? Karena gini, saudara. Jadi waktu hari raya Pentakosta, saya ceritakan dulu ya. Hari raya Pentakosta yang dirayakan oleh orang Israel sampai dengan hari ini, saudara. Karena kita gereja memperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tapi orang Israel memperingati hari Pentakosta itu sebagai hari mereka membawa hasil panen terakhir. Ya, jadi saudara, orang Israel itu panen awal itu hari raya buah sulung, saudara. Ketika hari raya buah sulung mereka itu memperingati mereka bawa hasil pertama. Hasil pertama itu mereka bawa pada Tuhan. Tapi dihitung 50 hari setelah itu, saudara, mereka bawa hasil yang terakhir itu, saudara, hasil yang terbaik. Dan dikatakan bahwa orang-orang harus bawa 2 buah roti. Dan roti itu harus roti yang beragi. Saudara, ini agak aneh. Sebelum itu mereka tidak boleh bawa ragi. Ya, makanya ada 3 hari raya pertama, yaitu Paskah. Kemudian hari raya roti tidak beragi, mereka tidak boleh ada ragi sama sekali. Dan kemudian hari raya buah sulung. Buah sulung itu mereka mempersembahkan yang sulung yang pertama. Nah, 50 hari kemudian mereka akan melakukan hari raya Pentakosta, mereka bawa hasil yang terakhir itu, saudara. Yang terbaik mereka bawa, tapi itu sudah bukan lagi tidak boleh beragi, tapi harus ada raginya, harus ada ragi. Kenapa ini, saudara? Semua ini ada artinya. Nah, tahukah saudara, nanti saya akan jelaskan ya. Semua yang ada dalam perjanjian lama, itu sebenarnya adalah tipologi dari apa yang digenapi oleh Yesus dalam perjanjian baru. Kalau saudara mengerti cara baca Alkitab seperti ini, Alkitab itu sebenarnya isinya cuma tentang satu pribadi, saudara. Siapa, saudara? Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang menjadi manusia dan hari ini menjadi sama seperti saudara dan tinggal dalam hidup saudara dalam bentuk Roh Kudusnya. Jadi saudara,
3 hari raya pertama, Paskah memperingati apa? Kematian Yesus. Mereka memperingati kematian anak domba dipersembahkan. Roti tidak beragi, Yesus dikuburkan, sebagian tidak beragi. Buah sulung, Yesus yang pertama yang sulung bangkit dari antara orang mati. Pentakosta, Yesus memberikan Roh Kudusnya. Amin, saudara. Masih ada 3 hari raya terakhir, saudara. Di Israel itu ada 7 hari raya besar yang orang Israel itu harus datang ke Yerusalem untuk berdoa. 7 hari raya ini semua menggambarkan karya Kristus. 3 hari raya terakhir apa, saudara? Yang setelah Pentakosta apa? Peniupan sangkakala. Ya, dan kemudian ada hari raya lagi, setelah itu ada peniupan sangkakala, hari raya pendamaian. Ya, dan yang terakhir hari raya Sukot, hari raya pondok daun. Mereka buat pondok-pondok. Semua itu ada artinya, mereka rayakan secara letter luck. Tapi itu akan digenapi oleh Yesus. Kalau 4 pertama digenapi oleh Tuhan Yesus, saudara. Apakah saudara ragu 3 yang terakhir tidak digenapi oleh Tuhan Yesus? 3 itu apa, saudara? Yang pertama, saya agak keluar sedikit dari sini ya. Peniupan sangkakala ini bicara apa? Tahukah saudara? Tadi sangkakala yang ditiup sama Ben. Nanti ada sangkakala yang bunyi dari sorga. Ketika sangkakala dari sorga bunyi, firman Tuhan berkata, dalam sekejap mata setiap kita, orang yang sudah meninggal dalam Kristus terlebih dahulu, dia akan dibangkitkan, saudara. Dia akan punya tubuh yang baru. Amin, saudara. Dan setelah itu kita yang masih tinggal ini, kita akan diubahkan. Hari raya pendamaian, itu hari raya ya di waktu ada pesta di sorga. Tuhan bagi-bagi upah, saudara. Dan kemudian Tuhan akan datang kembali, memerintah sebagai raja. Saudara tahu, kalau 4 yang pertama Tuhan genapi, kira-kira 3 ini Tuhan akan genapi tidak? Tuhan pasti genapi, saudara. Jadi saudara, kita sedang menantikan. Hari ini kita tidak lagi sedang menantikan Pentakos. Pentakos sudah terjadi, tapi kita akan belajar detailnya hari ini, saudara. Ya, Roh Kudus hari ini sudah ada bersama kita. Ya, nah, tapi kita sedang menantikan nanti ke depan ini, hari raya peniupan sangkakala. Ya, peniupan sangkakala berbunyi, kita sebagai orang percaya itu akan diangkat sama Tuhan. Saudara, kita mesti nantikan ini, saudara. Kita mesti percaya ini, saudara. Karena ada pengajaran yang berkata tidak ada lagi rapture, tidak ada lagi pengangkatan, saudara. Dan kalau tidak ada pengangkatan, Tuhan tidak genapi itu, saudara. 3 terakhir itu, 3 terakhir saya percaya Yesus akan genapi, saudara. Amin, saudara. Nah, bagi orang Israel, saudara, ya ketika mereka merayakan Pentakos, mereka bawa 2 roti, imam akan bawa diunjukkan di hadapan Tuhan. Roti yang beragi, menghadap utara, menghadap selatan, menghadap timur, semua dibawa. Saudara tahu kenapa? Ya, karena dua roti ini melambangkan bagi kita hari ini. Tuhan itu bukan hanya pilih hanya orang Israel secara jasmani saja. 2 itu menggambarkan, 1 Israel secara jasmani, yang 1 adalah saudara dan saya, bangsa-bangsa lain. Saudara boleh datang pada Tuhan, karena ada hari Pentakos hari ini, saudara. Keselamatan itu bukan hanya buat orang Israel, tapi buat setiap kita, orang percaya, kita dibawa di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan imam besar kita hari ini siapa? Yesus. Jadi di hadapan Tuhan, sebenarnya di hadapan Tuhan itu cuma ada 3 tipe manusia. Yang pertama, orang Israel. Yang kedua, orang percaya. Orang percaya, Gentiles. Dan yang ketiga adalah bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Jadi tidak ada di hadapan Tuhan itu dibilang, lu agama apa? Lu agama apa? Tidak ada, saudara. Di hadapan Tuhan ada 3 tipe. Ya, orang Israel, mereka memang bangsa pilihan. Tapi kita sebagai Gentiles, orang percaya yang ada dalam Kristus. Dan kemudian orang yang belum lahir baru, yang tidak mengenal Tuhan. Itu saja di hadapan Tuhan, saudara. Nah, kita dibawa di hadapan Tuhan. Sebagai 2 roti unjukan, kita boleh sejajar dengan orang-orang Israel. Kita dibawa di hadapan Tuhan, diunjukkan, saudara. Kita adalah bangsa yang tidak layak. Nah, saudara tahu kenapa? Kenapa ragi? Kenapa ragi, saudara? Kenapa harus ada ragi? Ragi itu bicara apa? Ragi itu bicara pengajaran. Tuhan Yesus pernah bilang begini, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Saudara tahu ragi itu bicara tentang doktrin pengajaran orang Farisi. Orang Farisi selalu mengandalkan apa? Kekuatan mereka. Mereka selalu berkata bahwa mereka bisa lakukan sesuatu untuk dapatkan perkenanan Tuhan. Saudara tahu, waktu di Pentakos mereka harus bawa ragi yang baru, sesuatu yang baru.
Sebelumnya tidak boleh ada ragi. Tapi begitu ada Pentakos suruh bawa ragi yang baru sama sekali, saudara. Maksudnya apa? Pentakos itu membawa sebuah pengajaran yang sungguh-sungguh baru dari apa yang ada dalam perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama, manusia harus datang dan kekuatannya untuk dapatkan perkenanan Tuhan. Tetapi setelah Pentakos, karena karya Kristus yang memberikan kita Roh Kudus ada dalam kita. Kita bukan datang pada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Tapi kita datang pada Tuhan karena Dia yang bawa kita dekat sama Dia. Amin, saudara. Oleh karena Pentakos hari ini, saudara tidak perlu bilang sama Tuhan, Tuhan ini saya udah buat ini, engkau harus berkati aku. Ada different teaching, ada pengajaran yang berbeda hari ini. Yang ada ragi yang Tuhan berikan, ragi yang baru, ragi yang buat sesuatu yang baru buat gerejanya, saudara. Amin, saudara. Pentakos yang pertama itu terjadi di Gunung Sinai. Dan sampai hari ini, saudara, orang Israel setiap kali mereka merayakan Pentakosta atau Shavuot, mereka akan selalu mengingat akan peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai waktu Tuhan menurunkan hukum Taurat dalam bentuk 2 loh batu, saudara. Ya. Dan saudara tahu itu sepertinya persis, saudara lihat, ini seperti comparison. Ya. Di dalam perjanjian lama, Pentakos yang pertama itu terjadi di Gunung Sinai. Waktu Tuhan berikan 2 loh batu di atas gunung, makanya terjadi apa? Kalau saudara baca di Keluaran 19:20, itu terjadi sesuatu yang mengerikan. Waktu Pentakosta yang pertama, itu gunung itu seperti ada apinya, saudara. Gunung berapi yang menakutkan. Orang-orang tidak berani datang sama gunung itu. Orang Israel bilang, Musa, kau saja yang maju. Pokoknya apa yang Tuhan katakan, kami akan ikuti. Mereka takut datang menghampiri gunung itu. Ini menggambarkan bahwa hukum Taurat itu memang menakutkan, saudara. Karena apa? Karena esensi hukum Taurat adalah kekuatan manusia untuk dapatkan berkat Tuhan berdasarkan kekuatannya sendiri. Di dalam hukum Taurat, saudara harus bisa mentaati semua perintah Tuhan dengan sempurna. Baru saudara bisa diberkati. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat. Memang Tuhan sengaja, Tuhan kasih itu bukan karena Tuhan itu tidak tahu manusia tidak bisa. Bukan karena Tuhan tidak tahu orang Israel tidak bisa. Tapi karena orang Israel tidak tahu bahwa mereka tidak mampu. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita itu kadang-kadang butuh masuk lubang, saudara. Kadang-kadang kita perlu masuk lubang, saudara. Baru kita sadar bahwa kita butuh juru selamat, saudara. Hati Tuhan tidak pernah merancangkan hukum Taurat. Tuhan tidak pernah merancangkan manusia itu untuk berjalan dengan kekuatannya. Makanya, saudara, hati Tuhan yang terbesar itu, saudara. Kerinduan Tuhan terbesar buat kita adalah ketika kita menyadari bahwa kita tidak pernah bisa berjalan sendirian tanpa Dia. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan satu sistem operasi adalah kita mesti selalu tergantung dengan Dia. Kita manusia ini diciptakan untuk ada di dalam Dia, saudara. Kita ini manusia diciptakan tidak bisa terlepas dari Tuhan. Makanya kalau kita mulai terlepas dari Tuhan, terjadi yang namanya malfungsi dalam hidup kita. Ya. Nah, makanya waktu Shavuot pertama, waktu Pentakosta pertama diberikan, terjadi kengerian, saudara, di Gunung Sinai. Bandingkan dengan Pentakosta di Perjanjian Baru yang pertama. Tuhan datang bukan di Gunung Sinai. Tuhan datang di mana? Di Gunung Sion. Ada 2 gunung yang berbeda. Yang satu Gunung Sinai, yang satu Gunung Sion. Gunung Sinai terjadi kengerian. Gunung Sion, Ibrani 12 berkata apa? Terjadi sukacita besar. Saudara lihat, sama ada apinya. Apinya tetap ada, tapi bukan api kengerian. Tapi api sukacita, api kebangunan rohani, saudara. Saudara lihat, di Gunung Sinai orang-orang takut datang pada api itu. Tapi di Gunung Sion, api itu turun kepada tiap-tiap orang. Api itu yang menghampiri tiap-tiap orang, saudara. Mereka tidak takut sama api itu. Tapi api itu yang datang, saudara. Saudara bisa lihat bedanya. Ya. Kemudian apalagi, saudara? Di Gunung Sinai, waktu Pentakosta pertama terjadi,
3.000 orang mati. Saudara ingat kisah itu? Waktu Musa naik ke atas gunung Sinai untuk terima 2 loh batu. Wah, orang-orang Israel di bawah itu mereka pusing, mereka bingung. Mereka bilang, mana Musa tidak turun-turun, mana Musa tidak turun-turun. Sudah, ayo kita buat patung lembu emas, karena mereka bawa emas banyak dari Mesir, saudara. Ayo kita buat patung lembu emas, kita lebur itu emas, kita jadikan dia dewa kita. Dan inilah Tuhan yang membebaskan kita dari Mesir, jadi patung lembu yang besar, saudara. Tuhan bilang sama Musa, Musa, turun cepat itu. Kau punya bangsa sudah liar itu. Waktu Musa turun, saudara tahu, dia lempar itu 2 loh batu, pecah. Dan waktu dia turun, Tuhan menghukum 3.000 orang. 3.000 orang mati, saudara. Kematian pertama sejak orang Israel keluar dari Mesir. Kematian pertama di kaki Gunung Sinai. Saudara tahu, di Pentakosta yang ada di Perjanjian Baru, sama 3.000 orang. Tapi bukan 3.000 orang mati. 3.000 orang bertobat dan diselamatkan dan punya hidup yang kekal. Amin, saudara. Saudara bisa lihat bedanya di sini. Pentakosta pertama 3.000 orang mati. Waktu mereka datang kepada Gunung Sinai. Makanya saudara, kalau kita hidup di bawah sistem perjanjian hukum Taurat, kalau engkau masih lihat Tuhan sebagai Tuhan yang menuntut hidupmu, kalau engkau masih lihat Tuhan sebagai Tuhan yang murka, kalau engkau masih lihat Tuhan sebagai Tuhan yang ada dalam Gunung Sinai, itu akan membunuh saudara pelan-pelan. Makanya Paulus berkata, ya, hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Hukum yang tertulis itu apa? Itu ada dua loh batu itu yang diberikan di Gunung Sinai. Kalau kita hidup di bawah sistem seperti itu, tanpa sadar itu akan membunuh kita pelan-pelan. Tiap hari engkau dicekokin, ya, datang ke gereja, engkau diberikan gambaran tentang Tuhan yang murka, yang selalu menuntut hidupmu, yang selalu meminta engkau harus sempurna sama seperti dia. Akhirnya engkau mulai mati pelan-pelan tanpa sadar, saudara. Tapi hari ini kita beda. Di dalam perjanjian baru, saudara, dia sudah mati buat kita. Dia berikan hidupnya buat kita. Dia berikan Roh Kudusnya buat kita hari ini, saudara. Sehingga apa, saudara? Waktu kita bisa berjalan, waktu kita bisa hidup, kita lakukan segala sesuatu. Bukan supaya Tuhan itu mencintai kita, bukan supaya Tuhan itu mengasihi kita, tapi karena kita tahu dia sudah terlebih dahulu mencintai saudara dan saya. Amin, saudara. Ini penting, saudara. Ini sangat penting, mindset kita harus diubah, saudara. Kita tidak pernah capek-capek bicara tentang ini di gereja ini, saudara. Kalau saudara ada di gereja ini, saudara, mungkin Pak Rudi udah ulang-ulang sampaikan, tapi saya tidak pernah akan capek sampaikan ini. Karena ini suatu pondasi dasar, ini adalah pondasi kekristenan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan hari ini, saudara? Apakah engkau mengenal Tuhan yang ada di Gunung Sinai atau mengenal Tuhan yang ada di Gunung Sion hari ini, saudara? Tuhan tidak bertahta hari ini di Gunung Sinai. Cuma waktu itu saja. Tapi Tuhan bilang tahtanya selama-lamanya di mana? Di Sion. Di dalam perjanjian yang dia buat dengan darah anaknya sendiri, saudara. Syafaat yang pertama itu adalah hukum Taurat disahkan. Syafaat yang ada di perjanjian baru, Pentakosta. Makanya dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, disitulah dimulainya sebuah perjanjian yang baru, saudara. Perjanjian yang baru itu sah dimulai, diberikan, begitu Roh Kudusnya dicurahkan. Itu adalah dimulainya sebuah perjanjian yang baru. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Kapan berakhirnya? Tidak ada akhirnya. Itu selama-lamanya, saudara. Di perjanjian lama, Gunung Sinai, tempat diberikan perjanjian hukum Taurat. Tempat penuh kengerian, 3.000 orang mati. Di perjanjian baru, di Gunung Sion, tempat diberikannya Roh Kudus. Pribadinya sendiri. Roh Kudus itu bukan pribadi yang lebih rendah, ya. Dia adalah Tritunggal. Allah 3 pribadi tapi 1. Sederajat, saudara. Tidak ada bilang, oh Bapa lebih besar, anak lebih kecil, Roh Kudus lebih kecil lagi. Tidak, saudara. Dia adalah Triune God. 3 Allah, ya, 3 pribadi tapi 1, saudara. Itu sederajat. Ya, Bapa yang berkehendak, Yesus yang melaksanakan kehendak itu jadi manusia. Tapi hari ini yang tinggal dalam hidup kita adalah Roh Kudus. Amin, saudara.
Perjanjian kasih karunia dimulai, tempat di mana kegembiraan sukacita ilahi, lidah api datang turun saudara. Kita tidak perlu takut menghampiri tahta Tuhan. Tapi Tuhan yang turun menghampiri kita. 3.000 orang diselamatkan saudara. Jadi dari sini kita bisa belajar saudara. Kalau Tuhan itu bekerja selalu pakai pola. Ya, Tuhan itu selalu menepati setiap apa yang ada dalam rencananya. Makanya kita tidak perlu takut Tuhan itu sampai tidak menepati janjinya dalam hidup kita. Bahkan dia sudah lakukan itu buat saudara dan saya. Amin. Kalau hari ini kau sedang menantikan sesuatu. Kalau saudara tahu waktu mereka Pentakosta, kira-kira mereka tahu tidak Roh Kudus itu akan turun pada hari Pentakosta? Tahu tidak saudara? Kira-kira murid-murid yang jumlahnya 100 kurang lebih 120 orang, itu tahu tidak bahwa Roh Kudus akan turun di hari Pentakosta? Tidak tahu saudara. Karena Tuhan Yesus cuma bilang gini, kamu pergi, kamu nantikan aku akan kasih Roh Kudus. Tapi dia tidak tahu kasih persis kapan waktunya. Tidak ada saudara. Dia cuma bilang, tunggu aku. Kalau saudara menunggu dengan tidak ada kepastian, enak tidak saudara? Tapi itu melatih kita punya kesabaran. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang kalau berjanji, dia tidak pernah mengingkari. Amin saudara. Mungkin hari ini kau sedang menantikan sesuatu dalam hidupmu. Kalau saudara sedang menantikan sesuatu, ya, itu artinya saudara masih punya pengharapan. Kalau hari ini saudara tidak lagi punya menantikan apa-apa, waduh, saudara, hidup kita seperti tidak ada lagi pengharapan, saudara. Ya, tapi percayalah pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord. Katakan one accord. Dalam bahasa Indonesianya ini kurang dijelaskan ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul, cuma berkumpul. Ya, tapi tidak ada kata one accord di situ. One accord itu mereka satu hati, saudara. Ya, mereka satu tujuan. Mereka satu pikiran, saudara. One accord. Nah, saudara, di dalam kitab Sefanya 3 ayat 9 itu ada satu janji Tuhan. Nah, di sini dikatakan ini, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Nah sekali lagi saudara, ini bahasa Indonesia kurang tepat saudara. Bahasa Indonesianya ini agak sedikit miss ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ini, for then I will restore to the peoples a pure language. Katakan language. Language itu apa? Bahasa. Jadi janji Tuhan dalam kitab Sefanya ya, bahwa dia akan memulihkan, restore. Kalau dipulihkan itu berarti dia pernah rusak, betul ya? Dia dalam keadaan rusak. Kalau namanya dipulihkan itu berarti sebelumnya itu baik, kemudian apa? Rusak, makanya dipulihkan, betul ya saudara? Tadinya itu sesuatu yang baik, kemudian itu rusak, ya, makanya perlu apa? Dipulihkan. Jadi ternyata ada bahasa yang rusak. Ya. Nah, kita akan lihat saudara. That they all may call on the name of the Lord to serve him with one accord. Ada satu lagi one accord. Jadi Tuhan bilang ini, aku akan pulihkan bahasa yang rusak itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa satu hati melayani aku. Mereka bisa satu hati melayani aku. Nah, ternyata bahasa apa yang pernah rusak? Kita kembali ke kitab Kejadian. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya, satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang pada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah. Jadi mereka punya hikmat yang luar biasa saudara. Ya. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka mau menjadi satu karena mereka satu bahasa. Mereka mau dirikan satu menara, namanya Menara Babel saudara. Ya, nama Babel sendiri artinya kebingungan. Lalu turunlah Tuhan. Nah ini peristiwa seperti peristiwa Pentakosta saudara. Kalau di Pentakosta Tuhan turun untuk mempersatukan, memulihkan bahasa-bahasa yang rusak menjadi satu. Tapi di Babilonia Tuhan turun untuk mengacaukan bahasa manusia
Tadinya bahasa mereka satu, dikacaukan sama Tuhan. Supaya bahasa mereka tidak lagi jadi satu. Karena apa saudara? Karena Tuhan bilang gini saudara, mereka ini satu bangsa. Dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan. Tidak ada yang tidak dapat apa. Ini kekuatan dari unity saudara. Kekuatan dari satu kesatuan. Makanya, tapi kenapa Tuhan harus hancurkan? Karena apa? Apakah kesatuan itu tidak baik? Nanti Tuhan akan pulihkan bahasa supaya mereka jadi satu. Nah dikatakan baiklah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah saudara lihat di peristiwa Pentakosta, di situ Tuhan turun bukan untuk mengacaukan. Roh Kudus turun untuk mempersatukan. Apa yang dipersatukan saudara? Bagaimana Tuhan mempersatukan umatnya dengan dia melahirkan gerejanya. Makanya peristiwa Pentakosta itu peristiwa kelahiran gereja Tuhan. Saudara tahu di dalam Yohanes pasal 20, Yesus pernah bilang gini, Yesus pernah doa saudara. Yohanes pasal 20 Yesus pernah doa gini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua jadi kerinduan Tuhan supaya mereka semua termasuk kita menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga ada di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Jadi saudara, hari ini kira-kira doa Yesus sudah dijawab belum? Kalau kita berdoa, siapa yang jawab? Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berdoa, siapa yang jawab? Bukan kita saudara. Bukan kita yang jawab doanya Tuhan. Tapi Bapa di sorga. Dia sendiri yang jawab dengan apa? Waktu dia curahkan Roh Kudusnya. Saudara tahu waktu dia curahkan Roh Kudusnya. Hari ini saudara, kita ini ada dalam satu tubuh. Kita dipersatukan di dalam roh. Apa yang diserakkan oleh Tuhan, hari ini Tuhan bisa pulihkan dengan peristiwa Pentakosta. Jadi sebenarnya kita ini sedang tidak bersaing antara satu denominasi. Di sorga itu tidak ada denominasi. Jadi kalau sebenarnya kita mau buat kesatuan denominasi, tidak akan pernah bisa. Karena denominasi itu buatan manusia. Tapi apa yang Tuhan buat, yaitu tubuhnya, itu hari ini sudah menjadi satu saudara. Amin saudara. Amin saudara. Bagaimana kita menjadi satu? Bukan karena kita punya satu kesamaan doktrin cara melayani, tapi kita punya satu roh yang sama yang mempersatukan kita hari ini. Kalau saudara percaya kepada Yesus, kita punya roh yang sama, apapun denominasi saudara. Kita punya satu spirit yang sama. Kita ini satu saudara dalam Kristus. Mungkin panggilan kita bisa berbeda-beda. Mungkin kita punya pelayanan bisa berbeda-beda. Mungkin jawatan kita bisa berbeda-beda. Tapi kita punya satu panggilan, kita punya satu tubuh. Dan Kristus adalah kepala. Waktu dia berikan Roh Kudusnya, itulah lahirnya gereja Tuhan saudara. Gereja Tuhan itu bukan gedung. Gereja Tuhan adalah orang-orang, saudara yang dipanggil keluar. Kita ini menjadi satu, bukan karena kita satu bangsa, tapi kita punya satu identitas yang sama. Ya, hari ini kita punya identitas yang baru dalam Kristus. Amin saudara. Saudara bayangkan kalau di dulu saja sebelum mereka lahir baru, Tuhan bilang apa? Apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Apalagi hari ini. Apalagi hari ini. Maka saya dorong, ayo kalau kita punya satu kesatuan roh, kita one accord di dalam Tuhan. Saudara, tidak ada yang tidak dapat terlaksana yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Kali ini patternnya udah betul. Karena kita ada dalam Tuhan, kita satu di dalam Kristus. Kita punya spirit yang sama saudara. Nah, bagian yang kedua yang saya mau bahas yang terjadi di peristiwa Pentakosta adalah baptisan Roh Kudus.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan di mana mereka duduk tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya ingin membawa kita melihat apakah baptisan Roh Kudus itu sama dengan kelahiran baru. Apakah orang yang lahir baru itu langsung pasti sudah mengalami baptisan Roh Kudus? Apakah baptisan Roh Kudus dan lahir baru itu terjadi dalam satu peristiwa yang sama? Ya, saudara, ya atau tidak? Kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus adalah dua peristiwa yang berbeda sekalipun bisa terjadi bersamaan. Ya. Ketika kita lahir baru, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Harus bedakan ini ya. Kita dibaptis oleh Roh Kudus menjadi bagian dari apa? Tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang pertama bilang gini, sebab di dalam satu roh, roh ini siapa? Roh Kudus. Kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maupun orang Kupang, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis. Kata baptis itu sebenarnya ditenggelamkan. Kata baptis itu immerse, artinya kita ditenggelamkan. Ya, itu kata baptizo. Itu artinya kita ditenggelamkan. Saudara, waktu saudara lahir baru, Roh Kudus itu menenggelamkan saudara menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita dibaptis oleh Roh Kudus, bukan dibaptis dalam Roh Kudus. Saya bisa bedakan ya. Dibaptis oleh Roh Kudus, kita menjadi bagian tubuh Kristus. Itu peristiwa kelahiran baru. Dan setiap kita harus melewati ini, sudah. Kalau tidak, sudah tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Sudah tidak bisa menjadi orang percaya. Setiap kita harus melewati peristiwa kelahiran baru. Siapa yang buat itu? Roh Kudus. Kita tidak bisa lahir baru kalau tanpa Roh Kudus. Dan waktu kita lahir baru, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia ada untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Yesus yang bilang itu, sudah. Dia tidak masuk keluar dalam hidup kita. Dia ada dalam hidup kita selama-lamanya. Ya. Kita telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Di dalam Kisah Rasul 10. Contoh yang terjadi bersamaan itulah kisah Cornelius. Jadi Cornelius ini adalah seorang perwira, bukan orang Israel. Dia punya hati yang untuk mencari Tuhan. Dia tidak tahu siapa Yesus. Ya, dia punya hati yang mencari Tuhan, dia suka bersedekah. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan datang sama Petrus dalam mimpi, dia kasih lihat itu ada layar terbuka, dikasih makanan, ada babi, ada sei, ya saudara. Dan Petrus disuruh apa? Makan itu, makan itu. Petrus bilang, tidak bisa, saya orang Yahudi, tidak boleh makan itu melanggar hukum Taurat. Tuhan bilang, apa yang aku nyatakan halal, jangan kau nyatakan haram. Waktu dia mimpi seperti itu kain terangkat, tiba-tiba ada orang ketok pintu. Orang ketok pintu, kemudian apa? Ini orang disuruh sama Tuhan untuk pergi datang cari Petrus. Dan Petrus baru tahu, oh ini maksudnya. Dia disuruh pergi pada Cornelius, saudara. Dan singkat cerita, saudara, dia mulai beritakan Injil sama Cornelius. Kamu tahu tentang segala sesuatu dari seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea. Sudah baptisan diberitakan oleh Yohanes tentang Yesus dan Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dengan kuat kuasa dia. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Dan bagaimana mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Next. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan pada seluruh bangsa tapi saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah pada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, ia telah menugaskan kami untuk beritakan pada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi Yesus waktu Petrus beritakan ini, saudara, pada Cornelius dan seisi keluarganya. Next. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Katakan semua orang. Semua orang itu berarti berapa persen, saudara?
Semua. Mereka udah lahir baru belum? Mereka belum lahir baru. Tapi waktu mereka dengar Injil, terjadi dua peristiwa sekaligus bersamaan. Mereka lahir baru, tapi bukan cuma lahir baru. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan berita. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh, berbahasa lidah. Semua atau sebagian? Semua. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk baptis orang-orang dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kemudian mereka minta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi saudara, Cornelius ini ini contoh orang yang mengalami kelahiran baru, tapi juga pada saat yang sama dia langsung ngalamin kepenuhan Roh Kudus, saudara. Ya, jadi ini pada saat yang sama mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, ada yang berbeda. Saya kasih contoh gini, saudara. Kira-kira murid-murid Tuhan Yesus itu mereka terima Roh Kudus waktu peristiwa Pentakosta atau sebelumnya? Saudara ingat waktu Yesus bangkit ya? Waktu di loteng atas itu. Waktu Yesus bilang, damai sejahtera. Kalau saudara perhatikan apa yang Yesus katakan. Dia menghembuskan Roh Kudus. Dikatakan terimalah Roh Kudus. Kalau Yesus bilang terimalah Roh Kudus, kira-kira mereka terima tidak? Apakah jangan Tuhan, belum waktunya. Tidak saudara, mereka sudah terima Roh Kudus. Mereka sudah terima Roh Kudus. Tapi di peristiwa di Pentakosta, di loteng atas, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, mereka dibaptis. Jadi saudara, saya kasih contoh begini. Ini apa saudara? Air, saya minum air. Kalau saya minum air di dalam saya atau saya di dalam air? Air di dalam saya. Tapi kalau saya pergi ke kolam renang dan saya tenggelamkan diri saya di kolam renang, saya di dalam air atau air di dalam saya? Saya di dalam air. Waktu saudara lahir baru, Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara. Dia yang melahir barukan saudara. Dia tinggal dalam hidup saudara. Tapi waktu sudah dibaptis oleh Roh Kudus, saudara itu dimasukkan di dalam dia. Roh Kudus itu yang melimpah keluar. Dan dia yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Ya, dibaptis, kata baptiso itu ditenggelamkan. Satu peristiwa lagi, ada dua peristiwa lagi saudara. Yang menunjukkan bahwa kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus itu dua peristiwa yang berbeda. Kenapa saya mau tunjukkan ini sama kita? Supaya kita tidak, kalau saudara belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, dan salah satunya adalah berbahasa roh, saudara jangan takut untuk datang sama Tuhan minta. Jangan saudara pikir, tidaklah saya takut, nanti saya terjadi apa-apa bagaimana. Itu kan cuma tipuan-tipuan, itu kan cuma omong kosong. Saudara kalau omong kosong tidak ada di Alkitab saudara. Kalau Alkitab tulis dan itu terjadi, itu bukan omong kosong. Amin saudara. Nah saya akan tunjukkan sama saudara. Di dalam Kisah 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa. Supaya orang-orang Samaria itu apa? Beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di atas mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama. Kalau mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kira-kira Roh Kudus ada tidak dalam hidup mereka? Ada tidak, saudara? Kalau mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kira-kira ada Roh Kudus tidak? Ada dong. Betul? Tapi kenapa dikatakan mereka belum terima Roh Kudus? Yang mereka belum terima sebenarnya bukan Roh Kudus. Karena mereka mungkin tidak paham Roh Kudus. Kita tidak perlu paham Roh Kudus untuk Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Yang kita perlu dengar adalah nama Yesus. Waktu kita dengar nama Yesus, apa yang dia kerjakan, kita lahir baru, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah mereka mengalami baptisan Roh Kudus.
Makanya dikatakan apa? Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini orang udah lahir baru, tapi mereka belum mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, next saya tunjukkan satu lagi. Di dalam Kisah Rasul 19, ini Apolos saudara. Ya, ini bertahun-tahun setelah peristiwa Pentakosta. Di dalam Kisah 19 dikatakan ini, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi... Loh, kok aneh? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Waktu kita percaya, apakah kita pernah pikir, udah terima Roh Kudus belum ya? Tidak. Bukankah waktu kita percaya yang kita dengar nama Yesus? Betul ya, Sa? Kita dengar berita Injil. Tapi kenapa Paulus tanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus waktu kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka jawab dia, belum, bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Next. Kata Paulus kemudian, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata pada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia. Ini dia Paulus menginjil. Percaya kepada Yesus yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka beri diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka lahir baru. Mereka percaya Yesus, mereka lahir baru. Tapi apakah stop sampai situ? Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara bisa lihat perbedaannya. Jadi baptisan Roh Kudus itu ada tidak, sah? Baptisan Roh Kudus sudah percaya tidak? Saudara, waktu saya lahir baru, saya terima Tuhan. Saya mengalami peristiwa yang dramatikal. Saya ngalamin dilepaskan Tuhan seketika dari ketergantungan akan obat-obatan, drugs. Ya. Tapi waktu saya datang ke ibadah dan saya lihat ada orang-orang yang mendapatkan bahasa roh. Saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan. Kenapa cuma mereka yang dapat? Saya juga mau, tapi saya tidak mau buat-buat Tuhan. Saya mau Tuhan yang kasih sama saya. Saya mau Tuhan yang kasih sama saya. Saya mau ngalamin itu Tuhan. Dan saya minta sama Tuhan. Dan memang waktu itu tidak instan saudara. Saya langsung minta langsung dapat juga. Tidak saudara. Makanya dikatakan mereka menantikan. Bukan berarti menantikan Roh Kudus belum ada dalam hidup kita. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Kita tidak perlu menantikan dia masuk dalam hidup kita. Dia sudah tinggal dalam hidup saudara. Tapi saudara, kita bisa minta dia untuk membaptis kita dengan Roh Kudus. Kalau saudara belum pernah mengalami peristiwa dibaptis dalam Roh Kudus, ya, kita bisa minta sama dia. Dan itu bukan hanya buat sebagian orang. Nanti minggu depan kita akan belajar lebih detail. Bukan tentang karunia berbahasa roh yang harus ditafsirkan. Tapi ini adalah bahasa yang Tuhan kasih buat kita sebagai bahasa baru. Minggu depan kita akan belajar kenapa sih Tuhan kasih kita ini. Untuk apa? Kalau tidak ada gunanya buat apa Tuhan kasih? Ya, makanya minggu depan saudara harus hadir. Tapi hari ini saya mau bahwa kita mengerti, kita percaya. Jangan pernah takut. Kalau hari ini engkau belum pernah mengalami itu, minta sama Tuhan. Dan saudara, kadang-kadang ada orang yang tidak dapat di pas ibadah raya. Saya sendiri tidak dapat bukan pas ibadah raya. Pada waktu itu sedang pertemuan tim PAW dan pada waktu itu ya, kita sedang menyembah. Dan tiba-tiba saya dapat itu saudara. Waktu di mulut saya, di lidah saya, Tuhan kasih itu. Dan memang bahasanya ya kayak aneh gitu saudara. Tapi ya saya percaya itu dari Tuhan yang kasih. Dan saya mulai praktekkan. Dikatakan mereka mulai berkata-kata. Tuhan itu bukan Tuhan yang paksa. Kalau saudara baca, mereka mulai berkata-kata. Bukan Tuhan yang paksa mereka berkata-kata. Mereka mulai berkata-kata seperti yang Tuhan taruh dalam lidah mereka. Kalau Tuhan taruh sesuatu, perkatakan itu. Kasih keluar itu saudara. Dan nanti minggu depan kita akan belajar tujuannya untuk apa sih ini. Kenapa sih Tuhan kasih ini kalau tidak ada gunanya. Ya,
Sehingga kita sungguh-sungguh ngalamin, kita sungguh-sungguh menikmati apa yang Tuhan kasih buat kita. Amin saudara.